Halo teman-teman, welcome to my channel. Hari ini kita mau membuat empek-empek khas Palembang ya. Jadi ini semua teman-teman bisa buat ya. Untuk bumbunya cukup mudah. Semuanya bisa kita beli di pasar ataupun di toko sembako terdekat ya. Jadi kita ini akan membuat empek-empek kapal selam ya teman-teman. Pertama yang harus kita siapin adalah pertama ini sagu Pak Tani Gunung atau tepung tapioka. Tepung sagunya bebas ya, boleh merek yang apa aja, yang penting dia tepung sagu. Kalau saya pakainya merek Pak Tani Gunung ya, seperti ini ya. Kemudian ada ladaku untuk penambah bumbunya. Ini dipakai nanti secukupnya aja atau sesuai selera dari teman-teman ya. Kemudian ada masako. Di sini juga ini bebas, bisa pakai merek apa aja, bisa Royco, bisa yang lain-lain juga kayak gitu. Saya pakai yang rasa ayam ya. Ini juga dipakai sesuai selera ya. Kemudian ada sasa. Ini juga dipakai sesuai selera ya. Dan apa namanya, boleh juga ini untuk merek yang lain kayak gitu, jadi nggak harus sasa kayak gitu. Kemudian ada garam. Garam ini dipakai secukupnya ya, nanti juga ataupun sesuai selera dari teman-teman. Kemudian kita siapkan telur. Telur ini nanti untuk isian dari empek-empek kapal selam tersebut ya. Kemudian yang paling bahan utamanya ya, paling utama ya ini ikan giling. Ikan gilingnya bebas, boleh pakai ikan kakap, ikan gabus, atau ikan tenggiri, atau ikan sarden kayak gitu ya. Ikannya bebas, disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Kalau saya di sini pakai ikan tenggiri ya. Ikan tenggiri kalau di tempat saya sini di Palembang untuk ikan giling seperti ini banyak dijual di pasar, jadi bisa tinggal kita beli aja. Jadi sudah mudah. Jadi kalau mau buat, kita tinggal beli ikan gilingnya, langsung kita buat di rumah kayak gitu ya. Mungkin kalau di tempat-tempat lain, tempat teman-teman yang lain yang susah mencari ikan giling, mungkin untuk menggiling ikan bisa beli alat penggiling, nanti ikannya beli di pasar, jadi giling di rumah dulu kayak gitu ya. Oke, kita langsung ke tutorial cara pembuatannya dari empek-empek kapal selam ini ya. Oke, kita rapikan dulu. Oke, untuk mengaduk ikan gilingnya saya menggunakan sudip nasi ya. Pertama-tama untuk ikannya kita penyet-penyet dulu agar semuanya semuanya jadi rata kayak gitu ya. Kemudian kita tambahkan air. Air ini sekitar 1 gelas ya teman-teman, jangan terlalu banyak. Ini kita ratakan sampai semuanya benar-benar tercampur ya teman-teman. Tambahkan sedikit lagi. Pastikan semua bagian daging tadi sudah tercampur air ya teman-teman, agar nanti saat kita campurkan tepungnya dia tidak menggumpal ya teman-teman, dan hasil dari pempeknya juga tidak keras kayak gitu ya.
Kita tambahin sedikit lagi. Sudah tercampur rata sepertinya ya teman-teman. Jadi untuk takaran airnya ini kurang lebih sekitar 1 gelas kaca ya teman-teman, atau sekitar 1 sampai 2 gelas gelas kaca ya teman-teman, yang biasa kita pakai di rumah, bukan gelas yang besar ya, mungkin jadi sekitar 500 ml ya teman-teman. Kemudian kita tambahin garamnya. Ini dipakai secukupnya aja ya, jadi sesuai selera, jangan terlalu banyak nanti bisa keasinan. Ini kita aduk ya teman-teman biar rata semuanya. Kemudian kita tambahkan sasa, ini juga dipakai secukupnya ya teman-teman. Kita aduk sampai rata dulu ya. Kemudian kita tambahkan ladaku, ini juga dipakai secukupnya ya teman-teman. Ini untuk agar bau dari atau amis dari ikannya tidak terlalu menyengat ya teman-teman. Kita campurkan sampai rata, kita aduk. Dan kemudian terakhir masako ya teman-teman. Ini juga dipakai sesuai selera ya teman-teman. Kita aduk dulu sampai rata semua ya teman-teman. Kalau sudah dimasukkan bumbu seperti ini, jangan ditambah air lagi teman-teman, nanti hasilnya kurang bagus ya gitu. Jadi teksturnya seperti ini ya. Kalau sudah yakin untuk semuanya tercampur, kita langsung tambahkan untuk tepung tapiokanya ya teman-teman. Jadi ini untuk membuatnya ya mirip-mirip dengan pempek adaan, tapi bedanya ini nanti kita isinya kita kasih telur kayak gitu. Kita tambahkan dulu sedikit-sedikit ya teman-teman, jangan langsung banyak, sedikit-sedikit. Nanti kita aduk dulu agar dia nanti hasilnya tidak keras ya teman-teman. Untuk membuat ini sangat mudah ya teman-teman. Jadi kalau untuk ada tamu atau keluarga datang atau untuk makan sendiri, ini sangat enak ya teman-teman, daripada kita harus beli di pasar ya teman-teman. Ini kita aduk dulu sampai semuanya rata. Nanti kita tambahkan lagi untuk tepungnya. Untuk ikannya itu tadi ukurannya 1/2 kilo ya teman-teman, yang ikan giling yang punya saya ini ukurannya saya pakai yang 1/2 kilo. Jadi untuk ukuran tepungnya disesuaikan juga dengan ikan yang kita pakai ya, kayak gitu teman-teman. Kalau untuk ikan 1/2 kilo, untuk tepungnya biasanya makainya juga hampir 1/2 kilo ya teman-teman. Jadi hampir dari setengah dari wadah tepung ini ya teman-teman.
Nah, di sini udah hampir setengah ya teman-teman, bisa kelihatan ya. Saya pakainya udah hampir setengah. Jadi dianya 1:2 kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau ikan setengah, berarti ukuran tepungnya pakainya sekitar 200 apa di sini ya. Ini 250 gram gitu teman-teman. Nggak boleh kebanyakan juga, nanti takutnya waktu kita uleninnya dia agak susah ya teman-teman. Ini kita aduk dulu sampai semuanya tercampur rata ya teman-teman. Nah, di sini kenapa saya tidak mengaduknya pakai tangan? Karena kalau pakai tangan nanti dia banyak lengket di tangan kita dan juga hasilnya kurang bagus ya gitu ya. Jadi usahakan untuk mengaduknya tidak usah pakai tangan ya teman-teman. Karena kalau kita pakai tangan nanti untuk adonannya itu terlalu gimana ya, terlalu hancur lah kayak gitu. Jadi dia terlalu lumet kayak gitu. Jadi cukup diaduk-aduk seperti ini aja, terus ditekan-tekan kayak gitu ya teman-teman. Nanti untuk membuat pempeknya baru kita pakai tangan kayak gitu ya. Tapi untuk menyatukannya seperti ini kita cukup pakai solet ataupun pakai centong nasi yang ada di rumah ya teman-teman. Pastikan untuk itunya sudah tercampur semua ya teman-teman. Oke, ini sepertinya sudah tercampur. Oke teman-teman, sebelum kita adon, kita siapkan dulu ini nampan untuk nanti meletakkan empek-empek yang sudah kita buat ya. Ini untuk nampannya kita kasih sagu dulu agar nanti waktu kita meletakkan pempeknya dianya enggak lengket ya teman-teman. Kemudian kita pakai juga ini untuk kita ambil saat waktu kita mengulenin dari membuat bulat-bulatan dari empek-empek telur tersebut ya teman-teman. Kemudian kita juga siapkan kuning telur untuk isian dari empek-empek kapal selam tersebut ya teman-teman. Kita langsung ambil aja secukupnya. Untuk apanya tangan saya sudah bersih ya teman-teman. Kita kasih tepungnya dulu agar nanti dia tidak begitu lengket ya teman-teman. Seperti ini kita balut untuk itunya, untuk pempeknya. Kemudian kita buat bulatan di tengahnya ya teman-teman. Kita buat bulatan di tengahnya untuk kita masukkan dari kuning telur tersebut ya teman-teman. Oke, seperti ini kita pastikan agak bulat. Ini sepertinya kurang dalam ya teman-teman. Kita agak dalamin dikit, kita buat seperti ini. Kemudian baru kita buat bolongannya ya teman-teman. Pastikan dianya cukup dalam.
Kemudian kita masukkan untuk isiannya teman-teman. Sepertinya kebanyakan ya teman-teman untuk dari isinya ya. Kita tambahin dikit lagi untuk adonannya, untuk menutupin langsung dari atas saja. Kita langsung tutupkan aja dari atas pakai yang adonan tadi ya teman-teman. Kita tambahin untuk adonannya kalau masih belum tertutup ya teman-teman. Oke, kalau sudah kita bisa langsung masukkan ke tempat merebusnya ya teman-teman. Kita biarkan nanti dia sampai mendidih naik ya teman-teman. Kita lanjutkan untuk ngulen yang selanjutnya. Oke, kita lanjut untuk adonan kedua ya teman-teman. Pertama-tama kita seperti yang adonan pertama tadi. Adonan pertama tadi bentuknya agak jelek ya teman-teman. Pertama-tama untuk adonannya kita kasih tepung dulu ya, agar tidak lengket saat kita pegang ya teman-teman. Tangan saya banyak bekas lengket dari adonan yang tadi. Kemudian kita buat buletannya ya teman-teman. Untuk kita masukkan dari isinya ya teman-teman. Oke, untuk yang pertama tadi saya isinya terlalu banyak. Jadi untuk telurnya agak meluber keluar ya teman-teman. Ini juga sepertinya kebanyakan, tapi nggak terlalu banyak ya teman-teman. Kita tambahkan tepungnya untuk agar bisa menutupin dari telur yang keluar tadi ya teman-teman, dan dia juga agak rapat ya teman-teman. Pastikan untuk ininya kita tutup rapat ya teman-teman, seperti ini teman-teman.
Oke, ini juga langsung kita masukkan ke perebusan ya teman-teman. Oke, kita masukkan pakai ini ya teman-teman, agar soalnya cukup panas untuk itunya. Kita tunggu sampai dia mengambang ya teman-teman. Nah, ini untuk adonan ketiga ya teman-teman. Untuk ukuran dari adonannya sekitar 1 genggaman orang dewasa ya teman-teman. Yang ini coba isinya kita kurangi ya teman-teman, kita masukkan kuning telurnya aja. Oke, udah, nggak perlu kita tambahin lagi karena tadi adonan ke dua tadi dia rusak karena isinya terlalu penuh ya teman-teman. Ini biarpun bentuknya kurang bagus, tapi mudah-mudahan untuk rasanya dijamin enak ya teman-teman. Kita tutup di tepung agar dia menyatu ya teman-teman. Oke, ini juga langsung kita masukkan ke tempat perebusan ya teman-teman. Ini telurnya agak keluar ya teman, pecah di dalam. Oke, kita lanjut untuk yang adonan keempat ya teman-teman. Kita buat bulatannya, semoga yang keempat ini nggak pecah kayak tadi ya teman-teman. Oke, nggak usah banyak, terlalu banyak isiannya agar dia tidak pecah lagi teman-teman. Oke, kita tutupkan yang rapat ya teman-teman, agar saat direbus nanti
itunya tidak keluar ya teman-teman, isiannya. Pastikan ditutup dengan rapat ya teman-teman. Ini untuk yang keempat ya teman-teman. Yang keempat sepertinya bentuknya agak lumayan jadi ya teman-teman. Oke, udah tertutup rapat semuanya. Kita langsung masukkan ke perebusan ya teman-teman. Oke, ini adonan yang keempat ya teman-teman. Ini tangan saya kita kasih tepung dulu teman-teman agar tidak lengket. Oke, ini adonan yang kita ambil adonan yang kelima ya teman-teman. Pertama-tama kita seperti tadi kita kasih tepung dulu agar saat digenggam nanti dia tidak lengket ya teman-teman. Pastikan semuanya terkena tepung dan nanti isiannya juga jangan terlalu banyak ya teman-teman. Karena kalau terlalu banyak dia seperti adonan yang pertama sampai adonan yang ketiga tadi, dia nanti akan pecah teman-teman. Kita buat dulu untuk bentuknya seperti mangkok ya teman-teman. Mungkin nanti untuk solusinya biar tidak meluber, mungkin telurnya nanti itu bisa dikocok dulu, baru nanti bisa dimasukkan secukupnya ya teman-teman. Jadi kita kurangin aja untuk isiannya sedikit aja seperti ini. Nah, jadi usahakan kuning putihnya jangan ikut ya teman-teman. Ini untuk adonan kelima juga berhasil ya teman-teman, dengan isian yang tidak terlalu banyak. Dianya enggak meluber seperti adonan pertama sampai adonan yang ketiga tadi ya teman-teman. Berarti adonan yang berhasil itu yang keempat dan yang kelima ya teman-teman. Untuk yang lainnya tinggal kita tambah-tambahkan aja tepung di badan pempeknya agar tidak lengket. Ini sudah jadi ya teman-teman. Kita langsung masukkan untuk ke perebusan ya teman-teman. Oke, kita juga langsung masukkan ya teman-teman. Ini berarti sudah ada 5 ya teman-teman. Oke teman-teman, ini untuk hasil dari pempek kapal selam yang udah kita rebus tadi ya teman-teman. Seperti ini. Untuk hasil yang pertama dan ketiga memang agak jelek ya teman-teman, karena saya terlalu kepenuhan untuk membuat isiannya. Jadi untuk hasil dari pempeknya itu agak meluber gitu, bukan meluber ya. Jadi waktu saya tutup isiannya itu keluar kayak gitu teman-teman. Ini untuk yang keempat dan kelima tadi bagus ya teman-teman, hasilnya juga cantik.
Sebentar, mana ya saya tunjukin. Nah ini teman-teman ya, ini untuk yang adonan yang keempat mungkin ini, atau yang kelima saya lupa, tapi dia adonannya jadi seperti ini teman-teman. Tapi ini belum matang ya, kita matangkan dulu sampai dia menggendut kayak gitu. Nanti kalau dia sudah matang, nanti tinggal kita goreng. Ini kita biarkan sampai matang dulu ya teman-teman. Nanti selanjutnya juga saya langsung mau buat cuka dari pempeknya ya teman-teman. Cuman nanti mungkin di video terpisah ya teman-teman. Ini untuk pempeknya sudah jadi, tinggal kita menunggu sampai pempeknya ini matang ya teman-teman, ataupun menggendut. Nanti ininya nanti akan menggendut ya teman-teman, bulatannya itu akan menggendut. Oke, mungkin itu aja ya untuk tutorial membuat pempeknya. Ini dijamin rasanya pasti enak ya teman-teman, walaupun bentuknya seperti ini. Bentuknya ada yang nggak jadi, karena tadi nggak jadi itu karena isiannya yang kepenuhan. Nah ini kalau yang isiannya pas, saya tadi tidak kepenuhan, dianya seperti ini ya teman-teman. Jadi cukup bagus untuk pempek kapal selamnya. Jadi mungkin kalau bentuknya seperti ini bukan pempek kapal selam ya teman-teman, ini pempek alien teman-teman. Jadi bentuknya seperti kapal alien ya teman-teman. Oke, udah, mungkin itu aja untuk video tutorial pembuatan pempeknya. Silahkan dicoba untuk resepnya. Semoga teman-teman di rumah bisa lebih berhasil dan hasilnya lebih bagus dari yang punya. Oke teman-teman, ini udah matang ya, kita angkat dulu untuk pempeknya. Ini cukup bagus ya teman-teman bentuknya. Ini adonan yang keempat tadi atau kelima, saya lupa. Oke, udah habis ya teman-teman. Dapatnya ada 6 ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk apanya sudah matang dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Teman-teman, welcome to my channel. Hari ini kita mau membuat tutorial cara membuat pempek cuko Palembang yang yang kental, hitam dan pedas ya kayak itu teman-teman. Pertama-tama yang harus kita siapkan adalah bawang putih. Bawang putih ini bisa sekitar 10 sampai 15 siung ya teman-teman. Kemudian cabai rawit. Ini cabai rawit sekitar 1 genggaman orang dewasa atau sesuai selera masing-masing ya teman-teman. Jadi kalau misalkan suka pedas, bisa dibuat lebih banyak lagi cabainya, atau mungkin kalau tidak suka pedas, cabai rawitnya bisa dikurangi ya teman-teman. Kemudian asam jawa ya teman-teman. Ini asam jawanya cap jeruk ya teman-teman. Kemudian sasa ini nanti untuk sesuai selera ya teman-teman. Kalau tidak suka bisa tidak ditambahkan, ataupun kalau suka bisa ditambahkan. Kemudian penyedap rasa, saya pakai Masako, ini bebas, bisa pakai merek yang lain. Ini juga sesuai selera, bisa ditambahkan atau enggak kayak gitu ya. Dan garam ini sesuai selera ya teman-teman, jangan terlalu banyak, nanti takutnya cukanya menjadi asin. Kemudian gula merahnya ya teman-teman, ini gula merahnya ya teman-teman. Ini saya pakai gula aren yang super ya teman-teman. Jadi usahakan pakai gula aren itu yang
kualitasnya yang bagus ya teman-teman, jangan pakai gula aren yang jelek atau gula aren yang bercampur dengan gula putih kayak gitu teman-teman. Jadi pastikan menggunakan asli gula aren ya teman-teman, jangan pakai gula yang campuran kayak gitu teman-teman. Oke, kita langsung ke tutorialnya aja ya teman-teman. Untuk asam jawanya di sini nanti saya pakainya setengah, karena saya membuatnya juga nggak terlalu banyak supaya nggak tersimpan lama di kulkas. Kemudian untuk gula arennya juga saya pakai nanti setengah ya teman-teman. Untuk cabai dan bawangnya ini di blender ya teman-teman sampai halus, nanti dicampurkan terakhir setelah gula aren dan asam jawanya matang ya teman-teman. Oke, saya blender dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini untuk cabenya sudah saya blender ya teman-teman. Jadi nanti dia di blender seperti ini, nanti dimasukkan terakhir ya teman-teman saat gula merah dan asam jawanya sudah bercampur ya teman-teman. Oke, di sini saya potong dulu untuk asam jawanya ya teman-teman. Di sini bisa disesuaikan juga dengan selera ya teman-teman. Kalau teman-teman suka yang rasa sangat masem banget, bisa pakai banyak, atau kalau misalkan yang nggak terlalu suka masem seperti saya, bisa pakai setengahnya aja ya teman-teman. Seperti ini, kita pakai setengahnya aja ya teman-teman. Ini kita pakai setengahnya aja. Sebentar kita tutupkan dulu ya teman-teman. Asam jawanya benar-benar sangat ini cukup wangi ya. Usahakan juga pakai asam jawa yang asli ya teman-teman, dan yang berkualitas yang bagus ya teman-teman, agar hasil pempeknya juga enak. Kemudian untuk gula merahnya saya juga pakai setengah ya teman-teman. Kalau bisa juga dipakai semuanya, tergantung dari air yang kita pakai saat untuk memasak gula merahnya ya teman-teman. Kalau misalkan kuantiti dari air itu banyak, ya gulanya juga banyak ya teman-teman. Bisa kita buat semuanya, atau bisa ditambahkan lagi, beli gula lagi gitu ya teman-teman. Ini karena saya menggunakan airnya nggak terlalu banyak, jadi gula merahnya juga saya pakai setengah aja ya teman-teman. Oke, ini gula merah udah berhasil terpotong ya teman-teman. Ini kita pakai setengahnya aja ya teman-teman. Oke, ini jadi gula merahnya juga kita pakai setengah. Ini juga gula merah dengan kualitas yang bagus ya teman-teman, bisa dilihat. Usahakan untuk membuat pempek itu pakai gula aren yang asli ya teman-teman. Oke, kita langsung ke pancinya teman-teman, karena airnya sudah saya panasin, sudah bisa untuk kita masukkan ya teman-teman. Oke teman-teman, ini airnya sudah cukup mendidih ya teman-teman. Langsung kita masukkan aja untuk asam jawanya, kemudian juga gula merahnya ya teman-teman. Ini kita tunggu sampai semuanya mencair nanti ya teman-teman. Kita ratakan ya teman-teman. Ini kita tunggu sampai semuanya mencair ya teman-teman. Oke teman-teman, ini udah terlihat mulai larut semua ya teman-teman. Bisa kita lihat dia sudah mendidih ya teman-teman. Seperti ini, kita aduk dulu.
Kita pastikan semua gula dan yang di dalamnya sudah seperti ini ya teman-teman, ya sudah lumer ataupun sudah mencair ya teman-teman. Kita aduk dulu biar dia semakin cepat bercampurnya ya teman-teman. Pastikan juga gula merah yang di dalam itu juga sudah mencair ya teman-teman, jadi jangan ada lagi gula merah yang masih menggumpal ya teman-teman. Oke, ini dia sudah mencair semua ya teman-teman. Kita saring dulu ya teman-teman, karena ini sudah matang. Oke teman-teman, kita saring dulu ya untuk gula merahnya tadi. Oke, kita tekan-tekan dulu ya teman-teman agar semua dari sari-sari dari asamnya ini semuanya masuk ya teman-teman. Oke, ini kita aduk dulu teman-teman. Ini kita bersihkan dulu, nanti setelah itu kita saring lagi ya teman-teman. Jadi kita saring dianya 2 kali ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita saring untuk yang kedua kali ya teman-teman. Kita masukkan dulu ke sini, kita pastikan saat saring 2 kali ini semuanya nggak ada lagi ampas-ampas bekas dari asam dan gula merahnya ya teman-teman. Oke, sudah kita bersihkan. Tinggal kita masak sekali lagi ya teman-teman. Teman-teman, ini kita masukin untuk cabenya ya. Ini kita masukin cabenya. Oke, kita aduk ya teman-teman. Ini kita masak sampai mendidih ya teman-teman, agar dia tidak berbau seperti itu. Oke, ini untuk penyedapnya bisa kita tambahkan sesuai selera ya teman-teman. Untuk garamnya sekitar segini ya teman-teman, jangan terlalu banyak. Kemudian kita tambahkan masakonya ya teman-teman. Tidak usah dikasih lada ya teman-teman, agar tidak terlalu pedas gitu ya, ataupun pedasnya biar nggak terlalu menyengat ya teman-teman. Untuk penyedap rasanya ditambahkan sesuai selera ya teman-teman. Oke, ini tinggal kita tunggu matang aja ya teman-teman. Kita aduk-aduk sampai airnya mendidih, dan nanti kita rasain setelah airnya mendidih ya teman-teman, rasanya sudah pas atau belum. Kalau belum bisa kita tambahin untuk penyedapnya ya teman-teman. Oke teman-teman, ini udah matang ya teman-teman, sudah mendidih. Udah bisa kita matikan untuk apinya, tinggal kita dinginkan ya teman-teman.
Untuk rasanya sudah cukup enak. Ini pedesnya dapet, asamnya dapet, dan kentalnya juga dapat ya teman-teman. Jadi ini bisa dipraktekkan untuk di rumah ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Oke teman-teman, ini untuk cukanya ya teman-teman. Cukanya sudah agak dingin. Ini sudah saya wadahin ya teman-teman. Dianya seperti ini. Nah, ini untuk wadah makan pepeknya ya teman-teman. Nanti tinggal kita tuangkan ke situ aja ya teman-teman. Oke, untuk resepnya bisa ditiru. Saya jamin rasanya pasti enak dan pasti mantep ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih.